warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka aksi nyata diseminasi calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Kuala Tungkal, yaitu oleh Ibu Haja Nenden Wahyu Diniati SPD. Baiklah Bapak Ibu, sebelum dimulai diseminasinya, mari kita dengarkan dulu kata pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak disilakan. Terima kasih kepada Ibu Firna. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru dan juga wakil, terutama Ibu calon guru penggerak. Selamat siang. Bapak dan Ibu, sesuai dengan program pemerintah, maka sekolah ada sekolah penggerak, ada guru penggerak. Bagaimana kriteria guru sekolah penggerak? Mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu. Pertama, kepala sekolahnya harus kepala sekolah penggerak dengan usia kurang lebih jangan kurang dari 5 tahun pensiun. Jadi Bapak dan Ibu, saya tidak lama lagi pensiun, maka saya tidak bisa calon kepala sekolah penggerak. Mudah-mudahan nanti di belakang saya yang pengganti saya bisa menjadi kepala sekolah penggerak. Kalau sudah kepala sekolah penggerak, nanti bisa sekolah itu menjadi sekolah penggerak. Tapi kalau hanya gurunya penggerak, itu gurunya itu memberikan motivasi kepada kita atau informasi-informasi tentang kurikulum, terutama kurikulum merdeka ini Bapak dan Ibu. Untuk itu Bapak dan Ibu, mungkin Ibu Nenden sudah mempersiapkan diri menginformasikan bagaimana yang harus dilakukan seorang guru penggerak. Mungkin itu mau diinformasikan dengan kita. Untuk itu Bapak dan Ibu, marilah kita ikuti bersama. Dan juga tidak salah saya berulang-ulang, kepada yang muda, jangan pesimis, harus optimis menjadi seorang guru penggerak. Karena Bapak dan Ibu, ya, itu akan memotivasi diri kita semakin maju untuk kemudian hari. Tapi kalau masih Ibu Nenden sekarang, untuk kemudian hari, mari yang muda-muda, yang belum usianya sampai 55 tahun, tolong diikuti kegiatan guru penggerak ini. Untuk itu, dapat yang lebar kami serahkan ke Ibu Nenden. Berikanlah Bu motivasi atau informasi dengan kami semua. Biarpun saya kepala sekolah, perlu juga saya ketahui sejauh mana. Kemarin kita sudah ketemu di SD 18, bagaimana guru seorang penggerak itu banyak hal. Sampai bulan November nanti pembenahan. Banyak lagi yang dikerjakan oleh calon guru penggerak. Nanti di bulan November itu penilaiannya lagi. Bisakah menjadi seorang guru penggerak itu dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan atau dinilai oleh instrukturnya sendiri Bapak dan Ibu, dan itu langsung dilaporkan atau sampai nanti ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, itu saja Bapak dan Ibu yang perlu saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak atas pengarahannya. Baiklah Bapak Ibu, tidak panjang lebar lagi, langsung saja kita sambut Ibu Haja Nenden Wahyu Diniati untuk menyampaikan diseminasi guru penggerak yang sudah beliau ikuti. Kepada Ibu Nenden, silakan. Baik. Terima kasih Ibu Firna selaku wakil kurikulum, dan terima kasih juga waktu yang diberikan kepada saya Bapak Kepala Sekolah. Yang pertama sekali saya ucapkan yang terhormat Bapak Kepala Sekolah beserta wakil, juga Majelis Guru SMP Negeri 1 yang saya banggakan. Terima kasih yang tak terhingga. Pada hari ini kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada Allah Ilahi Robi yang telah memberikan kesehatan pada kita semua, sehingga kita bisa hadir di ruangan yang sederhana ini, di ruang kelas 7A dan 7B, untuk aksi nyata diseminasi ilmu dari CDP. Tak lupa juga salawat seiring salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi,
yang kita rasakan seperti sekarang ini. Baik Bapak Ibu, tidak memperpanjang lebar, sebetulnya ini sudah kami sampaikan pada tanggal 9 September kemarin. Dengan rekan-rekan mungkin ada sebagian yang sudah mendengarkan, tetapi di sini saya rasanya ingin mengulang kembali karena alhamdulillah Bu Aminda dan teman-teman memberikan waktu luang kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal yang ingin sekali saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan membawa manfaat, membawa perubahan yang positif buat kita semua. Yang pertama adalah pada modul 1.4, Bapak Ibu, di depan saya akan menanyakan rencana aksi nyata modul 1.4 adalah budaya positif. Dalam budaya positif ini Bapak Ibu, di sini ada pemantik saja dari kami, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi kita mengganti semua hukuman dengan hal-hal positif yang membangkitkan semangat anak menjadi lebih baik lagi Bapak Ibu. Jadi tidak serta-merta hukuman yang menyakiti fisik ataupun yang memberi ketidaknyamanan pada siswa. Kita menggantikan semua hukuman tersebut dengan bentuk-bentuk yang positif Bapak Ibu. Topik dalam eksplorasi konsep yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan yang kelima, restitusi, posisi kontrol, dan restitusi, segitiga restitusi. Bagaimana disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang akan kita kenali? Seperti kita lakukan dalam kesehatan kita Bapak Ibu, dalam perubahan paradigma ada A dan B. Sebebas dari kertas kecil kita isi, di situ adalah cita-cita besar kita ataupun hal-hal yang berharga pada kita. Kemudian kita letakkan, kita kepalkan, kita genggam pada tangan kita itu yang sebagai posisi kontrolnya. Kita pegang sekuat tenaga. Andai kata ada yang mengancam atau yang menghardik atau yang merayu, apa saja yang bisa membuka kepala tangan kita ini. Jadi kita tidak akan mudah memberikan apa yang menjadi keyakinan kita. Sesuatu yang berharga kita akan menghafalnya dengan erat, kita akan memegangnya erat. Nah, bagaimana orang lain ingin tahu apa yang menjadi cita-cita kita? Tentu mereka mempunyai upaya yang terbaik. Bagaimana caranya? Kita mempunyai kendali kontrol tersendiri untuk mengendalikan orang lain. Jadi kita bisa mempunyai nilai positif kepada orang lain. Yuk, bagaimana apa yang kamu miliki, nak, bisa kasih tahu kepada ibu, kepada bunda, kepada bapak. Nah, seperti itu juga kepada teman. Apa yang kamu keluhkan, apa yang menjadi beban buat kamu, bisa katakan kepada saya. Jadi kita berbagi ilmu Bapak Ibu, bagaimana menyikapi keadaan-keadaan di sekitar kita. Perubahan paradigma dari kontrol, di situ ada dari Dr. William Glasser, ilusi guru mengontrol murid. Nah, jadi prinsipnya di sini bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, tetapi inilah yang harus kita hindari Bapak Ibu. Bagaimana perubahan paradigma responnya, stimulus responnya? Realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya adalah realitas kebutuhan kita ini berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini seperti apa. Kemudian stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi semua itu mereka punya tujuan. Nah, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kita sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Orang lain tidak bisa mengendalikan kita sendiri. Artinya teori kontrol ada pada diri kita sendiri Bapak Ibu ya. Lalu bagaimana makna disiplin? Nah, ini hanya teori saja Bapak Ibu. Berasal dari kata atau konotasi disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato.
disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin ini telah berubah. Nah, menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai untuk pencapaian satu tujuan mulia. Yang kita harapkan disiplin itu adalah dari intern kita sendiri. Kita tidak melakukan disiplin karena orang lain, takut dimarahi oleh guru tiket, takut ditegur oleh kepala sekolah. Tetapi cenderung disiplin adalah karena kita menghargai diri kita sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Kita datang tepat waktu, kita lakukan tugas kita sebagai guru tiket. Kita menyadari bahwa inilah tugas dan tanggung jawab saya. Saya menghargai diri saya dengan melaksanakan tugas saya. Seperti itu Bapak Ibu. Bukan karena takut ditegur oleh guru tiket ataupun oleh Bapak Kepala Sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan di sini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu kata Dr. William Glasser pada Conference 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan oleh Diane Gossen tahun 1998. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, inilah yang kita gaung-gaungkan Bapak Ibu yang terdiri dari beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia yang selalu kita sudah lakukan dari sejak kemarin, diawali dan ditutup dengan doa. Kemudian mandiri, mereka mengerjakan tugas dengan bertanggung jawab, bernalar kritis, mereka mampu menuangkan ide-ide dan gagasan baik lisan maupun tulisan, berkebinekaan global. Kita sudah membudayakannya dengan memulai pembelajaran dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menutup pelajaran dengan menyanyikan salah satu lagu nasional. Gotong royong sudah kita lakukan juga pada pembiasaan pagi setiap hari Jumat yang peristiwanya bergilir. Kemudian kreatif Bapak Ibu, anak-anak kita sudah mulai membuat karya-karyanya dalam mading yang sudah kita tempelkan di lingkungan sekolah kita. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang terjadi apabila saya yang melakukannya? Ini motivasi dari eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ada dorongan dari orang lain. Kemudian untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi di sini motivasi internal, tujuan disiplin dari positif dari diri kita sendiri. Nah, ini yang saya sampaikan Bapak Ibu. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap memerintah diri sendiri. Nah, kemudian apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ini Bapak Ibu, restitusi adalah belajar dari kesalahan. Ini tidak berlaku bagi anak didik kita saja, tetapi bagi kita dan anak kita di rumah, juga bagi diri kita sendiri Bapak Ibu. Kemudian bagaimana ciri restitusi? Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan itu sendiri. Yang kedua, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun kita untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi juga fokus pada solusi. Restitusi juga mengalihkan murid membuat yang berbuat kesalahan pada kelompoknya Bapak Ibu. Tentu saja setelah mengalami proses Bapak Ibu ya. Kemudian keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Nah,
Sungguh pun tidak ada polisi, tetapi Pak Said tetap memakai helm, Bu Susi tetap memakai helm, saya memakai helm, Bu Kira memakai helm. Karena apa? Karena menyadari bahwa ini adalah upaya untuk keselamatan saya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah ini adalah tujuan untuk keselamatan kita sendiri, juga orang lain yang berada di sekitar kita. Lalu mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini buktinya bahwa kita sudah menghargai diri kita sendiri Bapak Ibu ya. Artinya kita menyadari bahwa kita sudah ada peraturan, maka kita harus mematuhinya, maka kita harus mengikutinya, karena kita itu adalah bagian dari menghargai diri sendiri Bapak Ibu. Di dalam budaya positif Bapak Ibu, ini adalah lingkungan positif. Yang ada di sekitar kita semua adalah budaya positif. Yang Bapak kepala sekolah ketahui apa yang beliau dapat di luar sana, beliau tularkan kepada kita semua. Bagaimana untuk mengikuti pembelajaran dengan sangat baik, mengajar anak dengan sangat baik, ramah kepada anak, sayang kepada orang lain. Beliau tularkan kepada kita bagaimana jiwa kepemimpinan beliau kepada kita. Beliau tularkan kepada kita bagaimana Miss Firna memimpin kita dengan secara santun, kepada yang muda beliau sayang, kepada yang tua beliau hormat. Jadi ini adalah budaya yang positif yang ditularkan kepada kita, dan kita selalu belajar. Walaupun saya sudah selalu bayar Bapak Ibu, tetapi saya tetap belajar, karena belajar itu prinsipnya adalah sepanjang hayat. Kemudian di dalam budaya positif yang sudah ditularkan oleh orang-orang terdekat kita, ini yang dikatakan lingkungan positif Bapak Ibu. Kemudian dalam lingkungan positif ini adalah keyakinan kelas. Dalam keyakinan kelas ini ada peraturan yang ada di dalam kelas yang sudah dibuat oleh waka kurikulum kita, dan ini adalah upaya untuk kita bagaimana mendisiplinkan siswa kita di sekolah Bapak Ibu. Di sini peraturan merupakan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian keyakinan kelas bentuknya adalah tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain. Ini bentuknya adalah peraturan. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu bentuknya adalah peraturan. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Ini bentuknya adalah peraturan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu adalah peraturan kita Bapak Ibu. Ini keyakinan kelasnya adalah untuk kesehatan. Bergantian ataupun menunggu giliran, ini adalah menghormati orang lain dan bersabar. Dan selanjutnya menggunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor, itu adalah untuk kesehatan, keselamatan dan keamanan kelas Bapak Ibu. Kemudian dihukum oleh penghargaan, ini adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Pengaruh penghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Artinya seseorang itu berbuat kebajikan jika ada imbalan. Seseorang itu berbuat baik andai kata ada reward. Nah, yang kita harapkan adalah berbuat baik tetapi untuk menghargai diri sendiri. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian di sini Bapak Ibu, tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Ini adalah tindakan guru yang maksudnya adalah hukuman. Jadi hukuman itu sifatnya menyakiti fisik, membuat siswa tidak nyaman. Nah itu yang dikatakan hukuman. Mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu adalah hukuman. Menggantikan kertas teman yang tercoret-coret, ini adalah bentuk dari konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu adalah konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu adalah konsekuensi. Artinya jika disesuaikan dengan rule mata pelajaran, maka itu jalurnya adalah konsekuensi. Tetapi jika tidak dihubungkan dengan pembelajaran, maka itu lainnya adalah hukuman ataupun menimbulkan ketidaknyamanan bagi siswa. Kemudian identitas sukses Bapak Ibu, ada identitas gagal. Identitas hukuman ini sesuatu yang menyakiti, yang harus terjadi pada fisik anak. Konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi.
Artinya apa yang sudah dia buat mereka harus bertanggung jawab. Restitusinya adalah merupakan pilihan. Bagaimana konsekuensinya, restitusinya jika mereka berbuat salah, apa yang harus diperbaiki. Jadi Bapak Ibu, jika tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang, itu adalah sifatnya hukuman. Tidak nyaman untuk murid, anak ada itu untuk jangka pendek. Menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang itu adalah restitusi. Dan yang sebaiknya murid dapat mendapatkan penguatan. Masalah murid terpecahkan, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Irwan dan Bu Elius itu sudah sangat baik sekali. Murid belajar bertanggung jawab untuk melakukannya. Jadi fokus pada pemecahan masalah. Jadi kita tidak serta-merta menangkap anak kemudian memberikan hukuman, tetapi ditanyakan dulu apa alasannya. Nah, mengapa kamu jajan pada saat orang lain sedang belajar? Nah, seperti itu. Jadi ada komunikasi Bapak Ibu. Jadi tidak serta-merta kamu jajan ini. Jadi, menegur dengan sangat kasar. Menurut guru Merdeka ini tidak tepat Bapak Ibu. Jadi kita harus restitusi dulu, belajar dari kesalahan. Besok dan yang akan datang hal tersebut tidak akan terulang lagi. Mengapa kamu ada di kantin ketika orang lain sedang belajar? Nak, kami lapar Bu. Oh lapar ya? Oh baik, silahkan kamu jajan, selesaikan dulu. Setelah ini ketika jam istirahat nanti kamu tunggu ibu ya. Kita ngobrol seperti itu Bapak Ibu. Nanti dalam obrolan itu baru diketahui mengapa dia makan di kantin saat belajar seperti itu Bapak Ibu. Kemudian bagaimana solusinya? Besok Bu, saya akan datang tepat waktu, bawa bekal dari rumah, seperti itu. Jadi dia sendiri yang menyelesaikan permasalahan dia. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas Bapak Ibu. Pada dasarnya kebutuhan dasar manusia ini adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kemudian kesenangan, bertahan hidup dan kebebasan. Kalau kebutuhan dasar manusia sudah tercukupi, maka amanlah sudah dunia kita ini Bapak Ibu ya. Rasa diterima sudah terpenuhi, rasa kasih sayang dan seterusnya. Kemudian posisi kontrol guru Bapak Ibu ada 5 di sini. Ada penghukum, adalah menghatik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir anak. Guru akan berbuat apalah pembuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini. Ibu kecewa, kenapa kau buat seperti ini? Ini memposisikan anak membuat merasa bersalah. Kemudian ada posisi teman. Guru akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Nah sebaiknya nak besok kamu tidak akan seperti ini lagi ya. Seperti itu. Kemudian pemantau. Guru akan berbuat menghitung dan mengukur. Kemudian sebagai manajer kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti yang saya contohkan tadi Bapak Ibu. Kemudian kalau penghukum, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Nah seperti itu, ini yang tidak boleh terjadi Bapak Ibu ya. Jadi ada ancaman ataupun tindakan kekerasan dari kita Bapak Ibu. Coba kita amati sedikit lagi Bapak Ibu satu lembar ya. Pernyataan-pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini adalah membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak benar melakukannya. Ini adalah posisi penghukum. Tetapi kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Seperti itu. Kemudian sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker atau bintang hari ini? Nah seperti itu. Jadi kita menawarkan kepada anak. Kemudian jika sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini nak? Bagaimana ke depannya kira-kira? Supaya kamu tidak terlambat lagi. Besok kalau tidur pasang alarmnya, seperti itu, sekolah bawa bekalnya, seperti itu. Jadi mereka sendiri yang menyelesaikan permasalahannya sendiri yang terjangkau oleh dia Bapak Ibu ya. Nah kalau penghukum, kamu selalu yang paling terakhir, kamu lagi, artinya jadi label buat dia bahwa dia lah anak penakal seperti itu. Nah itu yang tidak boleh kita lakukan Bapak Ibu. Bergerak antara peraturan pemantau, konsolidasi dan hadiah, nilai-nilai manajer dan memperbaikinya. Kalau kamu tidak titik-titik, maka saya akan titik-titik. Ini diberi hukuman untuk membuat merasa tidak nyaman Bapak Ibu. Kemudian yang terbaik adalah, apa kamu yakin? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Nah ini kita memperbaiki kiat berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Seperti itu Bapak ya. Baik Bapak Ibu, di sini ada satu lagi segitiga restitusi. Nah yang tadi
di awal kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita memvalidasi dulu kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian stabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Kemudian menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita menstabilkan identitas tadi sudah, kemudian validasi kebutuhan kita sudah lewati, menanyakan keyakinan, kemudian yang terakhir adalah refleksi. Nah, bagaimana Bapak Ibu setelah materi tadi, paradigma saya dan apa yang telah kita dapatkan, perasaan apa yang muncul dalam benak kita Bapak Ibu sebagai guru, bagaimana kita lebih menyikapi dari disiplin dan akan jadi peran kamu yang seperti apa kita ke depannya Bapak Ibu ya. Mari kita renungi bersama. Untuk kedepannya mungkin pendidikan kita akan lebih berpihak pada murid Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu yang terakhir adalah dokumentasi kegiatan, bahwa kegiatan ini sudah saya komunikasikan dengan Wakil Kurikulum, dengan Bapak Kepala Sekolah, dan saya bersama kelas 7A juga sudah membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Saya sudah bercerita dengan teman sejawat dan sudah juga membuat pojok baca di kelas. Kemudian ini adalah dokumentasi ketika saya pelatihan POP di Aula Dinas Pendidikan, dan ini saya bersama rekan-rekan saya guru saya Negeri 1 Kelas Tunggal. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu. Terima kasih kepada Ibu Neda Wahyudiniati yang sudah membagikan pengalamannya melalui pelatihan calon guru penggerak. Semoga memberikan dampak positif bagi kita semua, khususnya seluruh warga SMP Negeri 1 Kota. Baiklah, demikianlah. Oh iya, sekalian sebelum makan siang berdoa dulu. Ya, kita tutup dengan doa agar segala kegiatan yang kita lakukan hari ini mendapatkan berkah dan nilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kepada Pak Sapuan diminta untuk berdoa. Kalian doa selamat. Ya, doa selamat sekalian. Doa selamat untuk yang naik pangkat nanti, juga buat yang goma yang sudah bertambah usia. على هذه الصالحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدا حمدا شاكرين حمدا ناعما حمدا نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وخطايانا كلها ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وطوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم. تقبل يا كريم.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dengan berakhirnya doa dan dengan berakhirlah acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kita membawa berkah dan membawa kemajuan untuk dunia pendidikan, dan mudah-mudahan kita semua berbudaya positif, baik Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu kepada saya untuk diseminasi tugas aksi nyata pendidikan guru penggerak Bapak. Terima kasih Bapak yang tak terhingga saya ucapkan. Kemudian Ibu Pirna sebagai wakil kurikulum, terima kasih atas segala supportnya. Juga rekan guru, majelis guru SMP Negeri 1 luar biasa yang saya banggakan. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk hadir pada kegiatan hari ini, dan mudah-mudahan ini semua bermanfaat bagi kita semua. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi undangan dari Ibu Denden Yuniati sebagai calon guru penggerak yang akan melakukan aksi nyata memberikan diseminasi apa yang telah didapatkan dari pelatihan guru penggerak kepada kita semua. Semoga ini memberikan dampak positif bagi sekolah kita. Kita melakukan kerja Ibu Denden berikan kepada Ibu Baik, terima kasih Ibu Firna selaku moderator juga sebagai wakil kurikulum. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan yang telah dibuat di sini saya sebagai calon guru penggerak, kemudian fasilitator saya di sini ada Pak Suwarno, fasilitator adalah Pak Suwarno MPD sebagai fasilitator, kemudian Pak Abbas SAG MPD sebagai pengajar praktik. Nah, di sini saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan pemantik. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Kemudian memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi mendisiplinkan anak tidak harus dengan memberikan hukuman ataupun sejenisnya yang menyakiti fisik atau yang memberikan ketidaknyamanan pada anak. Kemudian topik dalam eksplorasi konsep di sini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi yang terdiri dari 5 posisi kontrol dan restitusinya adalah segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma. Di sini kita ada A dan B. Kita akan cobakan sobekkan sebuah kertas yang berisikan cita-cita kita, angan-angan kita, sesuatu hal yang berharga ataupun benda yang sangat kita sayangi, kita kepalkan pada satu tangan kita. Dan kita akan bagaimana membuat kepalan tersebut. Nanti ada teman kita si B ataupun siapapun, mereka bisa membujuk, menghardik, mengancam ataupun merayu, menyuap kita, bagaimana membuka kepalan tangan kita. Prinsipnya, filosofinya, kendali kontrol ada pada kita. Bagaimana kita ingin memberikan apa yang sedang kita kepal sekuat-kuatnya. Apakah kita perlu dihardik? Apakah harus dibujuk? Apakah harus dirayu? Apakah dengan memberikan pengertian saja? Jadi, kendali kontrol adalah kita sendiri. Bagaimana kita memberikan, memegang erat apa yang sudah kita yakini. Dan jika kita sebaliknya gitu, kita kepada anak juga seperti itu, ingin memberikan motivasi
juga harus memberikan rujukan ataupun mengajak untuk menjadi lebih baik lagi. Tidak harus dihardik, tidak harus diberikan hukuman ataupun dengan ancaman. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol, ini teori dari Dr. William Glasser. Di sini ilusi guru mengontrol murid bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, tetapi sebetulnya itu tidak benar. Nah, di dalam paradigma stimulus respon teori kontrol, teori responnya, stimulusnya realitas kebutuhan kita semua. Kemudian teori kontrolnya bahwa kebutuhan kita adalah berbeda. Semua orang bisa melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami bahwa pandangan orang lain tentang dunia itu seperti apa. Perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Semua perilaku itu ada tujuan, memiliki tujuan dan alasan. Orang lain bisa mengontrol saya, tetapi hanya kita yang bisa mengontrolkan diri kita. Orang bisa mengendalikan kita, tetapi kita sendiri yang memegang kendali itu sendiri. Mau jadi apa, mau seperti apa, ya. Nah, jadi selanjutnya bagaimanakah makna dari disiplin? Nah, ini yang sering kita gembor-gemborkan di dalam sekolah kita dengan tata tertib di lingkungan kita. Tapi kita harus tahu dulu apa makna itu dari disiplin, bahwa makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai ataupun pencapaian suatu tujuan yang mulia. Bagaimana dengan nilai kebajikan universal? Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal lainnya, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki satu tujuan yang dikatakan teori dari Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya adalah bisa dibangun sehingga menggerakkan motivasi itu mencapai tujuan yang mulia itu dari diri sendiri, bukan karena orang lain atau pengaruh orang lain. Bukan unsur ekstrinsik, tetapi yang dibangun adalah dari unsur intrinsik. Artinya diri sendiri yang telah mengerti, diri sendiri yang menghargai, diri kita sendiri ingin menjadi apa kita. Di sini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai anak Indonesia yang kita kenal adalah dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini sudah kita gaungkan di SMP Negeri 1 ini dengan membiasakan berdoa sebelum dan sesudah belajar, kemudian mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global. Kita selalu mengawali pembelajaran dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan diakhiri dengan menyanyikan lagu nasional agar dikenal dengan anak, kemudian bergotong royong seperti sudah kita lakukan dalam tiket kesehari-harian kita, dan kreatif seperti banyak contoh yang sudah dilakukan oleh anak-anak kita, membuat karya inovasi yang banyak ditempel di dinding-dinding sekolah kita. Bapak Ibu ya. Kemudian teori motivasi seperti apa, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, di sini teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, ada motivasi eksternal atau pengaruh luar ya Bapak Ibu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini motivasi eksternal, ada pengaruh orang lain. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini motivasi internal atau tujuan disiplin diri sendiri. Umpamanya saya datang tepat waktu ke sekolah karena saya menghargai diri sendiri, saya menghargai waktu, saya ingin menjadi teladan bagi anak-anak saya untuk depannya bisa menjadi lebih baik lagi. Bukan karena takut dimarahi oleh kepala sekolah, takut ditegur oleh bapak kurikulum, tidak seperti itu. Tetapi kita
memprioritaskan diri kita bahwa saya menghargai diri sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintahkan diri kita sendiri. Lalu apa itu restitusi yang dikaitkan dengan pembelajaran kita? Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah seperti apa yang mereka inginkan. Kemarin juga sudah kita sering terapkan, Bu Elis juga sering melakukan ya. Sebagai guru BK, ditanyakan dulu, mengapa kamu lakukan ini? Kenapa jajan pada saat orang lain sedang belajar? Kemudian, apakah kamu yakin bahwa perbuatan benar? Kenapa kamu langgar? Jadi seperti itu, ada dialog. Kita tidak serta-merta menyalahkan anak, tetapi kita tanya, kenapa? Saya lapar Bu, saya belum sarapan Bu. Kalau belum sarapan, besok seperti apa? Saya akan datang lebih pagi Bu. Dan saya akan lebih pagi bangun, saya akan menghidupkan alarm HP, saya bangun lebih pagi, saya sarapan dulu atau membawa bekal dari rumah. Seperti itu. Jadi semuanya ada penyelesaiannya dengan komunikasi kontrol yang baik. Ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini prinsipnya, restitusi prinsipnya belajar dari kesalahan agar untuk yang akan datang kesalahan tersebut tidak terulang lagi. Memperbaiki hubungan, artinya komunikasi yang baik. Kemudian kita melakukan tawaran. Mau jadi apa kamu nak kalau seperti ini? Bukan paksaan. Kita menawarkan kepada anak, kalau seperti ini baik atau tidak. Seperti itu. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri kita sendiri kepada diri anak. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tingkatan. Restitusi juga adalah hal yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat lagi. Baik Bapak Ibu, untuk meyakinkan itu biasanya kita dimulai dari pada keyakinan kelas. Di dalam kelas kita mengapa tidak pakai peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Jadi walaupun tidak ada polisi, kita meyakini bahwa memakai helm itu untuk keselamatan diri kita sendiri. Itu contohnya kalau kita, sebagai kita. Kemudian kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak. Itu untuk keselamatan kita sendiri dan keselamatan orang lain. Pakai maskermu untuk dirimu sendiri dan untuk menjaga kesehatan kita sendiri. Jadi tidak memaksakan, tetapi kita lebih menawarkan kepada anak mau sehat atau mau sakit. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita memiliki peraturan yang harus datang pada waktu pada saat mengikuti pelatihan ataupun pelajaran di sekolah. Ini juga ada tujuannya, yaitu untuk menjadikan posisi anak lebih disiplin lagi. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali kepada nilai keyakinan-keyakinan yang menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan yang mengikat. Bapak Ibu, kita akan membiasakan budaya positif. Di dalam budaya positif itu ada lingkungan positif, ada keyakinan kelas dan ada peraturan kelas. Keyakinan kelas ini adalah keyakinan yang dibuat oleh kita bersama anak-anak didik kita, bersama siswa-siswa kita. Mau seperti apa kelas kita? Apakah mau jadi kelas yang baik? Ini sudah saya terapkan di kelas 7A. Kita berkesepakatan kelas nak, karena kelas kita impikan itu ingin seperti apa. Kita membuat kesepakatan, membuat peraturan, tapi tidak membuat dengan kalimat negatif. Contohnya, guru dan murid harus mempunyai hubungan kasih sayang. Guru dan murid harus berkomunikasi dengan baik. Kemudian di kelas tidak membawa HP. Kemudian disilahkan untuk membuang sampah pada tempatnya. Disilahkan untuk berdoa dan sebelum dan sesudah belajar. Jadi kalimat-kalimat peraturan yang kita buat dan keyakinan-keyakinan yang kita buat adalah kesepakatan antara kita dengan murid. Jadi tidak memaksakan dari kita sebagai guru, tetapi diminta juga kepada anak. Ya, kelas seperti apa yang kamu impikan? Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah seperti ini. Kalau kita peraturan ini selalu mengembalikan buku ke tempatnya, tetapi keyakinan kelas adalah bentuknya adalah tanggung jawab.
sekolah. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini seharusnya menghormati orang lain. Ya. Tapi hadir di sekolah 15 menit sebelum pengerjaan dimulai, ini adalah menghormati orang lain dan berkomitmen dengan apa yang sudah disepakati di sekolah. Dilarang melakukan kekerasan, ini maksudnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba adalah untuk kesehatan. Bergantian menunggu giliran menghormati orang lain. Untuk bersabar, gunakan masker, alasannya adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor adalah pemanfaatannya untuk keselamatan dan keamanan. Dihukum oleh penghargaan, yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan hukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif, penghargaan itu merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Artinya, seseorang akan melakukan sesuatu jika mendapatkan hadiah. Seseorang akan melakukan perbuatan yang baik jika diberikan hadiah, tetapi tidak dari diri sendiri. Yang kita harapkan pembinaan dari Ibu Eli, dari kita guru-guru di sini, tetapi adalah dengan cara dari diri sendiri. Ya, Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak yang ingin dimakan silakan ya. Ya silakan Bapak ya. Ya silakan Bapak ya. Ya. Sedikit lagi Bapak Ibu. Di sini ada tindakan guru mencatat sekali dalam buku kalimat W tidak akan terlambat lagi karena jika ini seperti ini itu sifatnya adalah hukuman. Kemudian lari berkeliling lapangan basket 2 kali karena kelambatan di sekolah itu sifatnya adalah hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali menggunakan karena tidak menggunakan masker itu sifatnya adalah hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis ketika sedang belajar itu konsekuensi. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu, maksudnya tidak menggunakan sepatu sehari-hari di sekolah itu adalah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena kurang 10 menit untuk pelajaran PJOK itu adalah konsekuensi. Yang kita harapkan di sini adalah kita tidak melakukan hukuman karena hukuman ini berakibat ketidaknyamanan pada murid juga menyakiti fisiknya. Ini yang kami pelajari dalam pelatihan guru penggerak Bapak Ibu. Jadi kalau bisa kita mengurangi hukuman, tetapi lebih kepada konsistensi karena untuk membantu tanggung jawab dari diri sendiri. Identitas gagal hukuman, nanti sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, kemudian tidak nyaman untuk murid, anak ini untuk jangka panjang, korban akan mendapatkan keadilan, kemudian murid akan tersakiti, perilakunya lebih agresif, bahkan meningkat, tidak menjadi lebih baik. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, tetapi dia sudah menjalani hukuman, gampang, besok bisa diulang kembali. Seperti itu Bapak Ibu. Peraturan adalah kamu harus, murid akan membenci peraturan. Jadi dia akan antipati terhadap peraturan. Tetapi kalau dia tidak sukses pada disiplin, di sini harus ada konsekuensi sesuatu yang terjadi. Seperti anak memecahkan galon yang sudah terjadi di TBB, konsekuensinya apa? Harus memperbaiki dong, ya kan, harus diganti dong. Bagaimana supaya kamu konsekuensi terhadap apa yang sudah kamu buat? Menumpahkan air di dalam kelas, tolong kita sayang. Bagaimana sebaiknya yang seharusnya begitu. Sedangkan restitusi ini merupakan pilihan. Kita menanyakan kepada anak, jika ini tumpah apa yang kamu lakukan? Seperti itu. Jika ini pecah apa yang kamu lakukan? Kita lebih menawarkan kepada anak, ya Bu, diperbaiki Bu. Jika kamu terlambat ke sekolah apa yang harusnya dilakukan? Jadi kita menanyakan kepada murid, bukan kita yang memberikan hukuman. Seperti itu. Kemudian di sini murid akan mendapatkan penguatan, masalah akan terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilaku yang sudah dia buat. Seperti itu ya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah. Dalam waktu jangka panjang mereka akan ingat, oh ternyata kata Bu Eli seperti itu. Jika kita sudah berbuat, maka kita harus ada bentuk tanggung jawab seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan dasar dan dunia berkualitas. Di sini kebutuhan dasar manusia adalah kasih sayang, rasa diterima, ada kebutuhan penguasaan, ada kebutuhan kesenangan, ada kebebasan. Jadi kalau anak berontak, kita akan tahu kebutuhan apa yang dia tidak terpenuhi. Kalau dia cari-cari perhatian kepada kita, Bu ini Bu sini Bu, begini Bu, mungkin ada kebutuhan yang dia tidak terima di dalam keluarganya. Bu tolong begini. Nah, jadi ada kebutuhan dasarnya
yang tidak dia terima kasih sayangnya, di rumah cinta kasihnya, dia kurang kesenangannya, dia kurang, makanya ada kebutuhan yang dia minta dari kita sebagai guru. Nah inilah jadi peran kita sebagai guru di sekolah seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi Bapak Ibu ya. Nah terakhir adalah posisi kontrol guru. Di sini kita tahu bahwa posisi kontrol guru dalam identitas gagal ini ada penghukum, orang pembuat orang merasa bersalah. Kalau penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyindir, nyer-nyer seperti itu. Nah, kemudian pembuat orang merasa bersalah, kita berceramah. Sudah dia salah, dia pada kumpulan, kita ceramah. Besok kamu seperti ini ya, seperti ini tidak baik ya. Kamu seharusnya sudah tahu bahwa ini tidak baik dilakukan. Kalau seperti ini ibu stres, nah seperti itu ya. Itu membuat orang lain menjadi merasa bersalah. Dan yang identitas berhasil ini adalah mengharapkan kontrol dari luar. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Nah, kita sebagai pemantau menghitung dan mengukur. Kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Nah, kamu mau seperti apa nantinya? Seperti itu. Jadi kita lebih berkomunikasi kepada anak, begitu ya. Kemudian, tapi kalau yang seperti ini jeleknya juga, anak jadi tergantung kepada kita. Apa-apa nanti yang dicari kita. Enak kalau dengan Bu Nenden tidak marah, lebih baik nantinya Bu Nenden saja. Jadi kita dapat sendiri. Jadi yang sebaiknya seperti apa? Yang sebaiknya kita cobalah kita gunakan sebagai pemantau. Pemantau di sini apa peraturannya? Lihat peraturannya, baca sendiri ya, kita lihat kan. Kemudian kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apa yang sudah kita sepakati? Bagaimana kita untuk memperbaiki kesalahan ini? Gitu. Jadi memperbaiki kesalahan dengan kesalahan yang kemarin agar kesalahan berikutnya tidak akan terjadi lagi seperti itu ya. Nah di sini ada pernyataan-pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah ini membuat orang lain merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini yang membuat orang lain menjadi merasa bersalah. Ayo lakukanlah demi bapak, demi ibu. Kita menganggap anak itu sebagai teman, tapi nanti tidak baiknya mereka lebih tergantung kepada kita. Apakah kamu mau mendapatkan kegiatan hari ini? Nah, pemantau ini seperti yang dilakukan oleh Ibu Tuti jika mengajar ya, oleh Miss Berna juga ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini posisi kita sebagai manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Kamu lagi orangnya. Nah ini sebagai penghukum. Jadi anak mendengarkan kita menggunakan pernyataan-pernyataan seperti ini, anak merasa bersalah, kemudian dia menebus kesalahan, tapi suatu hal itu akan terjadi lagi. Ya. Kemudian bergerak antara peraturan dan pemantau. Ini adalah konsekuensi dan hadiah. Kalau kamu tidak seperti ini, saya akan begini. Diberi hukuman untuk membuat tidak nyaman. Yang benar kita lakukan adalah nilai-nilai manajer memperbaikinya. Apa kamu yakin bagaimana memperbaiki masalah ini? Memperbaikinya, kita berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Ya, di sini 3 restitusi. Dalam validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Kemudian, menanyakan kesepakatan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa nantinya? Seperti itu. Jadi setelah kita validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, kita juga perlu menanyakan keyakinan, gitu ya. Nah ini yang sudah kita bahas tadi, menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan, anak-anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial, nilai-nilai budaya, dan bisa berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di sekolah atau di kelas kita? Nilai-nilai universal yang kita sepakati, kelas yang ideal, seperti apa yang kamu inginkan kelas yang kita impikan. Setelah kita menanyakan, baru anak yang membuat kesepakatan kelas. Bu, kelas kita harus bersih. Ya, kamu bagaimana? Umpamanya Raden, kelas kami bagusnya tidak bawa HP, Bu. Bagus. Kamu bagaimana? Yolanda, kelas kami, Bu, bagusnya setelah ini
kemudian sesudah kita baca doa tempel. Apalagi kamu nak jadi seperti itu. Nanti jika mereka kesepakatannya sama, kita ambil kesimpulan dan ide-idenya. Baik, refleksi yang terakhir, hal baru yang mengubah paradigma saya setelah saya mendapatkan ini, perasaan apa kita setelah mendapatkan pembelajaran kita hari ini, khususnya makna disiplin dan motivasi intrinsik. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi peran Anung seperti apa yang kita lakukan selama dalam hidup ini? Saya akan menjadi Anung yang seperti apa? Sebaiknya. Apa Bu Kalisa kira-kira ingin jadi Anung seperti apa kita nanti ke depannya? Sebagai apa? Pengenalan? Iya, refleksi buat kita. Kira-kira setelah apa yang dipaparkan tadi, refleksinya kira-kira ingin jadi seperti apa kita nanti? Akankah kita akan tetap untuk anak? Apakah akan menjadi anak seperti itu? Apakah kita akan pakai restitusi segitiga tadi? Apakah kita akan jadi manajer seperti itu? Bapak Ibu ya, nanti kita mungkin akan direnungkan setelah belajar ini ya. Karena ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dan ini adalah dokumentasi kegiatan saya yang sudah saya lakukan, bahwa saya sudah mengkomunikasikan dengan Bapak Kurikulum, dengan Bapak Kepala Sekolah, dan itu adalah kesepakatan kelas yang saya sudah bentuk di kelas lakukan, dan saya juga sudah ngobrol dengan siswa kerja saya sebagai prakerja, juga ini pelatihan yang saya ikuti untuk menguatkan pelatihan di penggerak saya bersama teman-teman SMP ketika eksekusi kemarin di Ariat Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Alhamdulillah hari ini kita sudah dapat ya. Kami himbau kepada jemaah yang masih ada di luar ataupun yang masih ada di pekarangan masjid, dimohon kiranya untuk bisa memasuki ruangan masjid kita karena stoknya masih banyak yang kosong. Dan lagi kami beritahukan apabila para jemaah yang menggunakan atau membawa handphone untuk bisa di-silent ataupun dinonaktifkan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu ya.